Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah Perti yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih nama oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan salah satu namanya, yaitu Rahim, yang mempunyai makna Rasul yang maha penyayang. Kiranya tidak salah kenapa beliau digelari dengan Rahim, karena sifat rahmatnya yang begitu luas dan besar kepada semua makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan apapun yang ada di sekitar beliau. Sifat rahmat atau kasih sayang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat universal. Tidak satu pun atau tidak sedikit pun rasa benci atau rasa tidak suka dari kalbu beliau kepada apapun yang ada di dunia ini. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana Rasulullah atau bagaimana rahmat atau betapa besarnya rahmat Allah, rahmat Rasulullah itu kepada semua makhluk yang ada di alam ini. Nah, kita mulai berbicara tentang bagaimana rahmat Rasulullah kepada manusia secara umum. Kita akan dapati bahwa Rasulullah itu dalam menghargai manusia, beliau tidak pernah membedakan agama dari manusia itu sendiri. Beliau menghargai manusia sebagai manusia, tidak memandang apakah dia sebagai muslim ataupun non-muslim. Diceritakan dalam sebuah hadis sahih bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba sekelompok orang Yahudi itu membawa jenazah saudara mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat yang ketika itu sedang santai untuk berdiri dalam rangka memuliakan, menghargai jenazah yang sedang dibawa oleh orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah kita harus berdiri wahai Rasulullah, padahal jenazah itu adalah jenazah orang Yahudi? Terus Rasulullah menjawab, alaisat nafsan, bukankah yang dibawa itu adalah manusia, kata beliau. Ketika kalian melihat ada manusia yang digotong seperti itu, maka hormatilah dia dengan cara berdiri sebagai bentuk penghormatan terakhir kepadanya. Nah, jelas bahwa di dalam hadis itu Rasulullah menghargai kemanusiaan dari seorang non-muslim sekalipun. Dan ini berbeda mungkin dengan sebagian sikap muslim hari ini yang menganggap bahwa non-muslim itu ibarat musuh bebuyutan dari umat Islam yang harus dibunuh, yang harus dihabiskan di muka bumi ini. Nah, itu bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-harinya, Rasulullah adalah orang yang paling ramah kepada setiap pembantunya. Sayyidina Anas bin Malik dalam sebuah riwayat itu beliau mengaku bahwa beliau pernah membantu Rasulullah selama 10 tahun lamanya. Selama 10 tahun itu tidak pernah sekalipun Rasulullah memarahi Sayyidina Anas bin Malik karena sesuatu yang beliau lakukan atau kesalahan yang beliau lakukan dalam melayani Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah, limadha taf'al kada, limadha taf'al hakada. Rasulullah tidak pernah mengkritik ataupun memarahi saya ketika saya melakukan ini dan itu. Nah, itu pengakuan langsung dari khadim Rasulullah yang membantu beliau selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Begitu juga dengan tetangga atau dengan tamu beliau misalnya. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara menghargai tamu dan tetangga. Bahkan itu dikaitkan dengan keimanan. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kemudian, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakanlah tetangganya.
Nah, ini adalah di antara adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia secara umum. Begitu juga dengan orang-orang non-Muslim yang ada di sekitar beliau. Kalau kita lihat, Rasulullah melakukan interaksi yang sangat terbuka dengan mereka. Buktinya misalnya salah satu dari non-Muslim yang beliau ajak sebagai teman beliau, ada seorang Yahudi yang bernama Khuwairik. Bahkan Khuwairik ini meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut dalam perperangan Uhud, dan Rasulullah mengizinkannya. Nah, kemudian Rasulullah juga sampai menerima hibah yang dia berikan kepada Rasulullah. Seandainya dia wafat atau mati dalam perperangan Uhud, maka dia menyerahkan semua hartanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menerimanya dan sempat mengatakan bahwa Khuwairik itu adalah sebaik-baik orang Yahudi. Begitu juga Rasulullah pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang non-Muslim, ya, dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki atau mencontohkan kepada kita bagaimana cara terbaik dalam memanusiakan manusia, sekalipun dia bukan seorang Muslim. Nah, begitu juga dengan makhluk selain manusia. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan bagaimana seorang perempuan dimasukkan Allah ke dalam neraka hanya gara-gara sikap dia yang mengurung kucing tanpa memberi makanan sedikit pun kepadanya. Ini sekali lagi, ya, ini adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita semua sifat rahmat atau sifat penyayang itu tidak berbatas sama sekali. Sayangilah apapun yang ada di dunia ini, baik itu hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Jangan jadikan mereka terkotak-kotak hanya gara-gara mereka tidak menganut agama Islam misalnya, atau karena mereka bukan golongan kita, atau mungkin karena mereka tidak sepakat dengan pendapat kita. Sangat naif kiranya kalau seandainya kita menghilangkan sifat rahim atau sifat penyayang kepada sesama manusia hanya gara-gara berbeda pendapat atau hanya gara-gara dia bukan termasuk golongan kita. Mari, karena kita berpuasa mengharap ridho Allah dan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita gunakan atau kita jadikan ibadah puasa pada bulan Ramadan kali ini sebagai saat untuk menyuburkan rasa sayang kita kepada semua makhluk, yaitu tidak layak bagi kita untuk menanam bibit kebencian sekecil apapun di dalam kalbu, termasuk kepada saudara kita yang non-muslim. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.